Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Wahyu Asri Rianingsih. Hari ini saya akan berbagi bagaimana Bapak Ibu menjawab esai dan bagaimana tips dan trik membuat suatu esai untuk pendaftaran CGP atau di pendaftaran di pengajar praktik atau pendaftaran di sekolah penggerak. Baik, Bapak Ibu, silakan terlebih dahulu like, komen, dan subscribe sehingga Bapak Ibu mendapatkan berbagai macam informasi dari kanal YouTube saya ini. Insya Allah saya akan berbagi apa yang saya dapat, ilmu apa yang bisa saya bagi, insya Allah saya akan bagikan. Baik Bapak Ibu, seluruh guru yang ada di Indonesia Raya. Pertama, Bapak Ibu berpikir secara luas, bukan berpikir apa yang akan saya dapat apabila saya mengikuti proses pendaftaran guru penggerak atau pengajar praktik atau sekolah penggerak. Kita adalah seorang guru yang sudah dewasa. Kita sudah tahu arah mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Sekilas pengalaman saya mencintai dunia guru, bahkan mencintai dunia pendidikan ini setelah saya mengabdi selama 5 tahun, ya. Selama 5 tahun saya mengabdi, saya hanya ibaratnya saya tidur nyenyak. Selama 5 tahun saya menjadi guru, saya tidur nyenyak, yang mana setiap pulang dari sekolah saya bisa melaksanakan tidur siang yang nyenyak. Bahkan saya mempunyai waktu sangat banyak, ya, untuk beraktivitas yang lain. Namun setelah 5 tahun saya merasakan ada suatu energi positif, ada suatu energi yang mengetuk hati saya, yang mana saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya menjadi guru ini sudah puas dengan apa yang saya dapat? Ternyata saat pertama kali saya mengikuti pelatihan di tingkat nasional, itu adalah sebuah cambukan keras untuk saya, yang mana saya menjadi katak dalam tempurung. Ya, betul, katak dalam tempurung. Saya hebat hanya di lingkungan saya saja. Namun setelah saya berkumpul dengan orang-orang hebat di nasional, saya berkaca pada diri saya sendiri dengan menjadikan teman-teman saya adalah cermin. Di sanalah tempat hati saya mulai tersentuh bahwa saya harus berubah. Saya harus berubah, dan proses pembelajaran saya harus berubah, dan proses saya mendampingi siswa harus berubah, proses saya mendidik siswa juga harus berubah, proses berbagai macam program kegiatan itu juga harus berubah, dan dimulai dari diri saya sendiri. Saya melakukan perubahan itu saat proses pendaftaran guru penggerak angkatan 1, dan di tempat saya ada di angkatan 4, maka itu setahun bedanya dengan kabupaten atau provinsi yang lain. Maka setar dari angkatan pertama itu adalah cermin saya. Saya mencari informasi, saya mencari bagaimana tips dan trik untuk lulus. Dan saya juga menyiapkan mental saya, dan saya menyiapkan kriteria yang dibutuhkan oleh kementerian. Ya, saya mengajar baru 5 tahun. Maka di guru penggerak angkatan pertama itu saya mengetahui berbagai macam kriteria yang dibutuhkan. Selama 1 tahun, kabupaten lain, provinsi lain sudah melakukan proses guru penggerak dan perekrutan untuk pengajar praktik dan perekrutan untuk sekolah penggerak, dan pada saat itu saya dalam 1 tahun itu belajar. Saya melengkapi diri saya berbagai macam jurus. Ya, saya sebut itu adalah sebagai berbagai macam jurus, yang mana saat saya lihat tentunya syaratnya adalah
orang-orang berkompeten di bidangnya, orang-orang yang ingin berubah, seorang guru yang ingin berubah dalam proses pembelajaran dan berbagai macam inovasi-inovasi yang dilakukan, dan adalah seorang guru yang rajin menulis, yang mana selama 5 tahun saya tidak pernah menulis suatu karya yang dipresentasikan seperti karya ilmiah, artikel, buku, jurnal. Itu saya tidak ada membuatnya selama 5 tahun saya mengajar. Setelah bertemu dengan orang hebat, setelah saya mengetahui berbagai macam kriteria supaya bisa lulus, dan saya menyiapkan jurus-jurus itu pada diri saya. Dalam 1 tahun itu saya kejar untuk membuat buku, saya kejar untuk bisa membuat suatu artikel, saya kejar untuk membuat suatu jurnal. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu selesai. Nah, di situ adalah sebagai nilai plus untuk diri saya, bahwa saya guru yang mau berubah, untuk menyiapkan semuanya itu dimulai dari diri saya sendiri. Nah, setelah saya memiliki berbagai macam buku tulisan karya saya memiliki artikel karya saya memiliki jurnal karya saya, akhirnya saya mencari lagi, ternyata saya belum termasuk orang yang hanya dengan satu jurus itu. Saya gali lagi diri saya gali lagi potensi diri saya mengikuti instruktur di Simolek ya. Simolek kebetulan saya menjadi instrukturnya di angkatan 5, dan menjadi sebelumnya juga saya pernah menjadi GPK ya, guru pendamping inklusi. Saya pernah mengikuti pelatihan PKP guru inti, dan juga saya melengkapi diri saya mengikuti berbagai macam organisasi. Saya menjadi ketua KKGO, kelompok kerja guru olahraga. Saya menjadi sekretaris Igornas di Provinsi Bengkulu, yaitu adalah Ikatan Guru Olahraga Nasional Igornas di Provinsi Bengkulu. Saya adalah sekretarisnya. Saya menjadi ketua di Perpani, Persatuan Senam. Saya menjadi bendahara Perpani di provinsi, dan berbagai macam kegiatan yang saya lakukan. Nah, setelah saya yakin dengan potensi yang saya punya, saya yakin dengan apa yang sudah saya bekali dalam 1 tahun itu, mulai saya tidak berpuas diri sampai di situ. Akhirnya saya mengambil pengajar praktik, bukan guru penggerak. Kenapa saya mengambil pengajar praktik? Saya ingin membagi ilmu yang saya punya. Saya ingin mendampingi guru-guru yang saya dampingi nantinya. Ilmu yang saya miliki, tentunya saya ingin berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain. Nah, di saat itulah saya mendaftar pengajar praktik di angkatan 4. Alhamdulillah terjawab sudah, lulus, dan saya mendampingi guru-guru penggerak saat ini. Nah, untuk tips dan triknya, yang pertama tadi saya sebutkan, siapkan mental Bapak Ibu, siapkan berbagai macam potensi yang Bapak Ibu miliki, dan terus tidak puas diri, menggali potensi yang Bapak Ibu bisa lakukan, dan ikut berbagai macam organisasi. Itu adalah tempat Bapak Ibu mendapatkan berbagai macam ilmu dan pengalaman dari orang-orang yang hebat. Nah, setelah di situ lakukan proses pendaftaran di SIM PKB Bapak Ibu, yang mana jangan pernah meniru esai orang lain. Bapak Ibu silakan tuangkan. Apabila Bapak Ibu mengajar selama 10 tahun, 15 tahun, maka di situ adalah jejak sejarah yang Bapak Ibu ukir. Silakan ditulis di sana, silakan Bapak Ibu kembangkan, silakan Bapak Ibu meresapi dan merefleksi
ibaratnya sadar diri apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan saat menjadi guru, dan apa saja Bapak Ibu sudah lakukan dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Di sana dituangkan dalam esai, dan Bapak Ibu harus digarisbawahi bahwa Bapak Ibu mau berubah dan melakukan perubahan di dalam dunia pendidikan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan berbagai macam program-program proses pembelajaran yang tentunya berubah, di sana dijelaskan dan diceritakan potensi-potensi yang ada di diri Bapak Ibu, dan diceritakan berbagai macam organisasi yang Bapak Ibu ikuti, menjadi ketua, sekretaris, bendahara, bahkan anggota. Tapi sebaiknya Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk bisa untuk menjadi ketua, sekretaris, atau bendahara, yang mana di situ adalah menjadi poin penting dan poin yang tinggi nilainya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi esai, jangan lupa Bapak Ibu harus memiliki sertifikat yang aji mumpung, yang mana ini disebut sertifikat aji mumpung, sertifikat yang mempunyai JP-nya ya, dan sertifikat yang skala nasional. Dan apabila tidak mempunyai sertifikat itu, Bapak Ibu harus minimal mengikuti pelatihan yang mempunyai jam pelatihannya. Nah, untuk organisasi, pengalaman, dan menjadi pengalaman sukarelawan, tentunya pasti Bapak Ibu adalah orang baik. Pasti Bapak Ibu pernah menolong. Di sana dijelaskan Bapak Ibu pernah menjadi apa, menolong apa, ikut sukarelawan atau donasi atau apa. Di sana silakan Bapak Ibu jelaskan. Kalau saya mengikuti sukarelawan sebagai PMI ya, pendonor darah, dan mencari donor untuk orang yang membutuhkan. Nah, di sana adalah peran saya menjadi sukarelawan. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak lulus di angkatan 8 atau sebelum-sebelumnya dan mendaftar di angkatan 9 ini, Bapak Ibu silakan meresapi, Bapak Ibu merefleksi diri Bapak Ibu, di mana letak esai Bapak Ibu yang kurang, atau di mana letak Bapak Ibu saat menjawab hasil wawancara, simulasi, dan itu adalah proses finalnya. Maka Bapak Ibu saat wawancara itu sinkronkan dengan esai yang Bapak Ibu isi. Maka tidak bisa Bapak Ibu meniru esai orang lain, karena itu bukan pengalaman Bapak Ibu, karena itu bukan sejarah Bapak Ibu. Maka lakukannya adalah sejarah Bapak Ibu tuangkan di esai Bapak Ibu, dan saat wawancara itu pasti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Nah, setelah hasil wawancara selesai, maka itu adalah proses kelulusan. Apabila Bapak Ibu tidak lulus, silahkan coba lagi dan silahkan dibaca kembali esainya. Yang mana itu kurang tepat, yang mana itu kurang baik kata-katanya, silahkan dirubah kembali. Dan apabila di sana adalah proses kriteria di bagian organisasi Bapak Ibu kurang di tahun lalu karena tidak lulus, maka lengkapilah di saat angkatan 9. Bapak Ibu tidak harus menjadi tergabung di organisasi yang hits, tapi Bapak Ibu juga bisa membentuk sebuah organisasi sendiri, yaitu membentuk sebuah komunitas belajar sendiri, yang mana Bapak Ibu bisa menjadi ketuanya, Bapak Ibu bisa menjadi sekretarisnya, Bapak Ibu bisa menjadi bendaharanya. Dimana di sini bebas, Bapak Ibu membuat suatu komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menjadi ketuanya. Di sana ada nilai plus, Bapak Ibu menjadi ketua organisasi. Dan Bapak Ibu juga bukan tergabung di penggerak ini hanya dapat bayaran, kadang dapat honor, namun tidak. Bapak Ibu tekankan pada diri Bapak Ibu melakukan mengikuti guru penggerak ini adalah lillahi ta'ala untuk berubah, dan lillahi ta'ala untuk membuat suatu perubahan di dunia pendidikan yang lebih baik. Bapak Ibu
Apabila Bapak Ibu belum lulus, jangan berkecil hati. Silakan baca kembali hasil dari esai Bapak Ibu. Silakan diingat-ingat kembali apa Bapak Ibu saat menjawab hasil wawancara Bapak Ibu. Yang mana hasil wawancara ini mempengaruhi. Apabila Bapak Ibu adalah seorang yang pesimis, tentu menjadi poin di situ titik kelemahan Bapak Ibu. Jadilah orang yang optimis, yang menggunakan kata-kata positif, yang mana itu adalah menjadi aura positif untuk Bapak Ibu. Aura positif untuk Bapak Ibu berubah. Apabila Bapak Ibu menggunakan kata-kata negatif, maka pikiran kita sudah mensugesti kita bahwa Bapak Ibu tidak bisa melalui dengan mulus. Tetap semangat, tetap ingin berubah. Lakukan yang terbaik dan baca kembali esai Bapak Ibu. Esai Bapak Ibu dibaca sebelum Bapak Ibu klik kirim berkas. Ya. Sebelum Bapak Ibu selesaikan finish proses pemberkasan, jangan dikirim terlebih dahulu. Lengkapi betul semua administrasinya, lengkapi semua esainya dan dibaca kembali. Bahkan saya menyarankan teman saya membaca esai saya. Apabila ada kata-kata esai saya kurang tepat, di sanalah tempat saya merubah kembali, mengedit kembali untuk jadi lebih baik. Tentu Bapak Ibu tetap semangat, tunjukkan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan dimulai dari diri Bapak Ibu. Salam hormat, salam perubahan.